Video amatir yang beredar di media sosial merekam dua warga asing berjoget di atap mobil saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Karena dianggap meresahkan, jajaran Satlantas Polres Badung langsung memburu keberadaan mobil tersebut. Dua warga asing berkewarganegaraan Inggris dan Kanada ini langsung meminta maaf atas tindakan yang diakui di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang mengaku disewa oleh kedua warga asing tersebut dikenakan sanksi tilang. Kita integrasi, memang mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Kalau yang mengendari, yang nyopir mobilnya itu siapa lagi? Yang nyopirnya mereka membayar, ya, jadi supir itu ada supir bayaran, supir sewaan untuk melayani mereka untuk menyupir ya selama berada di wilayah Kuta lah. Tindakan warga asing yang meresahkan kerap terjadi di Bali. Untuk menekan pelanggaran hukum dari warga asing selama berada di Bali, Pemprov Bali telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2025 pada 24 Maret 2025 lalu yang berisi tatanan baru bagi wisatawan asing, berisi kewajiban, larangan, serta sanksi bagi wisatawan asing. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ada terjadi maling motor yang membawa senjata lagi dikepung sama warga di... Video amatir warga merekam saat warga memergoki seorang pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Raya Ciampel, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Posisinya Terlihat warga yang berada di atap bangunan mengepung seorang pelaku yang hendak kabur. Pelaku yang sudah dikepung massa akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran amuk massa. Bahkan saat hendak diamankan aparat ke mobil, massa yang emosi terus mengejar pelaku. Menurut saksi, pelaku tiba-tiba masuk dalam rumah, mengaku akan dikeroyok dan sembunyi di kamar. Kemudian saksi mengunci rumah dari luar untuk minta tolong ke warga. Tak lama warga datang, namun pelaku justru mengeluarkan senjata hingga warga ketakutan. Pelaku kabur ke jalan buntu dan naik ke atas loteng hingga akhirnya ditangkap dan diserahkan ke Polsek Padalarang. Menurut warga, pelaku curanmor ini ada 2 orang dan 1 pelaku kabur membawa motor hasil curian. Bang, kalau mau lari jangan ke situ atau ke sini, biar ke dalam, tahu kan sudah dikepung supaya dapat itu. Kan dia ditaluturkan. Oh, itu tuh pistol dipegang itu ya? Ya dia belat naik ke loteng rumah si Deden, kan ada tangga di luar. Oh, naik ngumpet di atas. Ngumpet di situ lama. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan Satreskrim Polres Cimahi dan polisi kini masih memburu pelaku yang kabur membawa sepeda motor korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. jangan pakai kekerasan. Jangan. Pria diduga ahli waris terlibat keributan dengan pihak keamanan kawasan industri di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ahli waris berusaha menghentikan proses pembangunan dengan mengadang alat berat karena merasa keberatan atas pembangunan tersebut. Kericuhan nyaris terjadi baku hantam, bahkan petugas terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara untuk membubarkan massa. Petugas kepolisian terpaksa mengamankan pria tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa, kedua belah pihak saat ini saling lapor terkait penyerobotan lahan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kita amankan 1 orang, kita bawa ke Polres. Kebetulan pada saat di situ ada anggota saya yang melewat, makanya diamankan ke Polres. Bukan unjuk rasa sebenarnya. Bukan, cuma menghalang-halangi aja. Saat ini petugas kepolisian mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai ahli waris untuk dimintai keterangan. Dan kini kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Dengan membawa senjata tajam, seorang pria Parubaya melakukan aksi pemalakan terhadap pemilik bengkel mobil di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial YS berusia 58 tahun mengancam pemilik bengkel dan memaksanya untuk menyerahkan uang keamanan. Sebelumnya pelaku sempat mendatangi bengkel dan meminta uang sebesar Rp100.000, namun ditolak pemilik bengkel. Hingga akhirnya YS pergi dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam. Korban kemudian melaporkan kasus ini dan unit reskrim Polsek Cengkareng langsung bergerak cepat hingga berhasil menangkap pelaku tak jauh dari lokasi pemalakan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam para korbannya. Akibat ulahnya ini, pelaku dijerat pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan dan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Akhir di mana? Sementara itu, razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Jumat pagi diwarnai adanya perlawanan dan aksi kejar-mengejar. Sejumlah jukir yang mengetahui adanya razia langsung melarikan diri dan berusaha bersembunyi. Namun petugas dari Reskrim Polsek Cempaka Putih mengambil tindakan tegas dan mengamankan para jukir liar tersebut. Dalam razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 7 juru parkir liar, di mana 4 diantaranya memakai atribut Dishub lengkap dengan tiket retribusi parkir berlogo Dishub. Salah seorang jukir liar mengaku mendapatkan atribut dan tiket parkir dengan tarif Rp5.000 itu dari seseorang yang mengaku bekerja sebagai koordinator dari Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Pusat. Iya, berarti kan ada nyuruh. Ini saya dikasih, Pak. Iya, tugas suruh siapa? Disuruh pakai. Ini kamu orang Dishub. Apa? Kamu orang Dishub kan? Ya, tes atau dulu, Pak. Ya, orang Dishub kan? Bukan. Bukan, ya udah. Kamu pilih kan? Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah tak wajar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Operasi Berantas Jaya Polres Metro Depok mengamankan 7 orang debt collector. Ketujuh orang tersebut juga diduga melakukan aksi premanisme karena ditemukan satu pucuk senjata api dari salah satu yang diamankan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di tubuh dan barang-barang yang dibawa oleh para debt collector. Selain sepucuk senjata, polisi menemukan 1 butir peluru karet dan 4 peluru tajam. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan pihaknya masih memeriksa para debt collector terkait senjata api dan akan melakukan uji balistik. Satu karet dalam rangka Operasi Berantas Jaya 2025, Polres Metro Depok melaksanakan razia atas tindakan premanisme di wilayah Depok. Polres Metro Depok berkomitmen akan mengamankan wilayahnya dan memberantas preman sejalan dengan program Zero Premanisme yang digadang-gadang Gubernur Deddy Mulyadi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan pelajar ini menangis di hadapan orang tuanya karena terancam masuk ke barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Para pelajar SD dan SMP negeri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok ini sebelumnya terlibat aksi tawuran di perumahan personal Laguna Tapos. Pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis dan pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan melakukan mediasi terkait tawuran siswa SD tersebut. Orang tua dan siswa dihadirkan, mereka diarahkan untuk meminta maaf kepada orang tua. Nampak siswa sujud dan mencium kaki ibunya dan sang ibu kembali memeluk sang anak. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, Wawang Buang menyampaikan 3 dari puluhan pelajar yang terlibat tawuran merupakan siswa SMP. 3 siswa SMP ini akan dibina secara khusus sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yakni dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahkan di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, salah satu orang tua siswa mengatakan dirinya mengaku khawatir dengan anaknya yang masih duduk di kelas 3 SD, namun sudah ikut-ikutan tawuran. Kalau saya sih khawatir takut terjadi seperti itu lagi ya. Makanya ya mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu lagi. Ini buat pelajaran aja buat anak-anak.
Nantinya pihak kepolisian setempat akan melakukan penyuluhan ke sekolah dasar serta meningkatkan patroli mencegah kejadian serupa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. "16 unit motor milik pelajar SMK yang tengah terparkir di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Dalam kejadian kebakaran tersebut juga sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali. Selain motor, si jago merah juga melahap sebagian 2 bangunan warga yang ada di sekitar kejadian. Setelah 1 jam lebih, akhirnya petugas yang menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Ada area yang terbakar di parkiran motor anak-anak SMK Semaki. Untuk penyebabnya masih dalam proses kita menyelidikkan. Karena bekerja sama dengan kepolisian. Saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar di pintu keluar tol Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Jalan Perumahan Long Beach, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan di bagian mesin. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba di lokasi tak lama setelah kejadian. Sebuah gudang yang terletak di salah satu ruko di Jalan Panjang, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, diamuk si jago merah Rabu petang. Mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat langsung segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pemadaman. Tercatat 13 unit dan 65 personel pemadam berjibaku melokalisir kobaran api agar tidak terjadi perlambatan kebangunan di sekitarnya. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang wanita berinisial MW berusia 44 tahun, penumpang bus feeder Transjakarta jurusan Rempoa Blok M. Berawal dari seorang wanita penumpang bus yang tanpa sengaja meninggalkan tas berisi laptop saat turun dari bus tersebut. Tak lama kemudian MW naik dan duduk di kursi dekat laptop tersebut berada. Bukannya mengamankan barang temuannya, MW justru mengambil laptop tersebut dan tidak melaporkan barang yang tertinggal itu ke petugas. Akibat ulahnya, wanita ibu rumah tangga itu harus berurusan dengan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan setelah aksinya diungkap polisi. Yang bersangkutan tidak menyerahkan tas berisikan laptop tadi kepada petugas, tapi sudah ada niatan untuk dimilikinya. Karena sampai dengan awal mula kejadian di 9 April sampai dengan sekarang, barang tersebut tidak diserahkan baik ke petugas dari transportasi umum maupun kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati atas barang bawaan saat berada di angkutan umum. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Sebuah video viral di mana sejumlah oknum pengusaha yang mengatasnamakan Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Cilegon meminta jatah proyek pembangunan sebuah perusahaan sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang. Menanggapi hal ini, Gubernur Banten merespon bahwa intimidasi semacam ini akan membuat investor terganggu sehingga bisa menghambat pengembangan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang sama, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi inilah terkait seluruh masyarakat Banten. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Cilegon menyebut peristiwa terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif, sehingga sempat terjadi adu mulut antara pengusaha dengan kontraktor proyek pembangunan. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan
salah satu pengurus. Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon mengaku mendukung penuh arahan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi terkait kelanjutan investasi perusahaan dan akan patuh terhadap arahan dan kebijakan dari Kadin Indonesia maupun Kadin Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Mantan Menpora ini mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus. Ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi tuduhan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, sebelumnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengutus perwakilan keluarganya untuk menyerahkan ijazah yang diminta penyidik Barreskrim Polri. Perwakilan keluarga Jokowi adalah adik Ibu Iriana, Wahyudi Andrianto. Tidak hanya ijazah kelulusan Jokowi di Universitas Gadjah Mada, tapi juga ijazah SD hingga SMA. Ijazah-ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari Kamis menghadirkan 13 saksi. Salah satunya Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel. Dalam keterangannya, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat, serta mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini menjadi induk koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat memberi kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Sementara menurut Tom Lembong, saat saksi Rahmat Gobel menyebutkan kalimat ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya bukan gula putih, ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Tom Lembong didakwa menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah ke 10 perusahaan tanpa koordinasi antar kementerian dan Kementerian Perindustrian. Tindakannya disebut merugikan keuangan negara sebesar 578 miliar rupiah.
Pak Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans 33 hingga 34 akan lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, yakni mengonsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh seperti lambung, hati, dan usus yang disebut visceral fat. Lemak visceral ini dapat melepaskan sitokin proinflamasi, termasuk interleukin 6 yang dapat memicu peradangan. Hal ini membuat tubuh mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi, sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Menkes meminta masyarakat jaga kesehatan dengan body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut, laki-laki harus di bawah 90 cm, sementara perempuan di bawah 80 cm. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese setelah dilantik pada 13 Mei lalu. Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Australia membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Buletin iNews Malam kembali usai jeda berikut. Petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto mencongkel dan mendobrak pintu kamar di sebuah rumah daycare di Kecamatan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. Aksi petugas damkar ini untuk mengevakuasi sejumlah anak yang terjebak di dalam kamar. Tak membutuhkan waktu lama, pintu pun akhirnya terbuka. Anak-anak tidak terlihat panik dan malah tertawa dan tersenyum melihat aksi petugas damkar tersebut. Joko Suwarno, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Mojokerto mengatakan awalnya petugas menerima laporan dari call center 112 Pemkota Mojokerto jika ada anak-anak yang terkunci di dalam kamar. Sendiri atau anak-anak itu tadi mungkin ya dengan mainan itu kesenggol atau dikunci secara tidak sengaja mungkin.
Sejak sepekan terakhir, petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto telah menerima 3 kali laporan orang terjebak dalam rumah. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Hendak mengambil kayu untuk memperbaiki rumah orang tuanya, seorang pria di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terseret sungai. Pencarian korban berlangsung 3 hari di tengah sungai berarus deras. Tim gabungan melakukan penyisiran hingga 30 km dari titik hilangnya korban. Korban akhirnya ditemukan tak bernyawa dan dievakuasi melalui hutan, jalan terjal, dan jembatan gantung. Adianto Papuni ditemukan di daerah Olon dengan jarak sekitar 30 km dari LKK dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban disambut tangis histeris keluarga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonafa, iNews melaporkan. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Pembagian dilaksanakan oleh syarikat, itu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Proses ini dengan mengalungkan kartu jemaah lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifasi kartu nusuk. Kartu nusuk merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Dengan kartu nusuk, jemaah juga dapat mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Program Rumah Kerja Partai Perindo diyakini dapat membantu menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia. Program Rumah Kerja ini juga akan kami lakukan di berbagai wilayah maupun daerah, di mana kantor-kantor DPW, kantor-kantor DPD akan kami dorong untuk menjadi pusat pelatihan kompetensi pada para pencari kerja. Serta kami akan mendorong untuk menjadi hub bagi anak muda, kaum perempuan, serta penyandang disabilitas yang mau belajar berwirausaha di Rumah Kerja Perindo. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini akan dijalankan sebagai motor pencetak angkatan kerja yang siap bekerja dan juga siap berwirausaha. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia membentuk kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia. Peresmian ini dihadiri langsung Ketum Anindya Bakri dan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Kantor ini diharapkan menjadi tempat konsultasi sekaligus proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah dalam rangka mensukseskan program MBG. Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga menargetkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis gotong royong di 16 lokasi yang tersebar di Indonesia. Jadi MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada korporasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten kota. Kadin Indonesia bekerja sama dengan BKN
melakukan kerjasama MOU. Hari ini kita meresmikan kantor sebagai tempat konseling, tempat konsultasi para pengusaha yang berhimpun di Kadin untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Harapannya kantor ini akan menjadi tempat konsultasi untuk membantu para pengusaha yang terlibat aktif dalam menyukseskan program MBG. Adapun program ini menjadi salah satu dari 4 quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Indra Okta, Tri Julianti, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa JTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan JTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.